Talim kita. Sambil menunggu berdoa, luruskan niat ridha Allah. Kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridwallahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna lal islam wa amita la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa la pandal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Talim kita hari ini kategorinya adab, tasawuf dan tarekat, tentunya sambung menyambung terkait kaji kemarin mukasyafah. Sekarang kita isi dengan adabun mukasyafah. Adabun mukasyafah ini adab yang tertinggi ya dalam syariat. Ya, mukasyafah itu ajaran makrifat yang paling tinggi, maka adabnya harus kita pahami ya. Jadi kebanyakan ini bukan pasrah ya. Kita agak sulit nanti berbuat dosa pada orang-orang yang sudah kasyaf. Jadi kasyaf ini kan pengertiannya terbuka tirai.
ya kan? Kita tidak mau berbuat kejahatan lagi, berbuat maksiat, apalagi berbuat dosa. Walaupun kadang-kala nafsu itu menonjok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa qul tamil sani ya bau qali. Ya Allah, mudah-mudahan awal taklim ini dilapangkan semua dada ikhwan di sini untuk bisa menerima kajian ini, dan yang paling penting ketenangan hidup kita ada dalam kita bertaklim. Insya Allah. Innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi pada. Tentunya awal kaji tanpa salawat dianggapnya majelis ini bangkai ya. Kita selalu bersalawat, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ewanandung ya ma rahimakumullah, tentunya yang dirahmati Allah. Ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bim wa dimil murabi hadal mahat asyatir al-fatah guru kita tentunya Sayyidul Qadilah yang andung takzimi, yang ditaklimi, yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Selanjutnya taklim kita awali hari ini dengan firman Allah dulu ya, karena terkait adab. Surat 4 An-Nisa. Kita pahami ayat 80. Anissa Abdullah sampai Abdullah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dari firman tersebut yang perlu kita pahami, kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nggak mungkin ada pertolongan Nabi, syafaat Nabi yang tidak mengikuti sunnahnya. Ya, poin itu fikih. Ya, jadi nggak mungkin bahwa Bapak ditolong Nabi, padahal hidup itu perlu pertolongan Nabi. Setuju nggak Pak? Makanya termasuk tidak umatku yang tidak bersalawat kepadaku dan tidak menghargaiku, terutama ajarannya ya. Jadi jangan wajibnya aja. Gitu. Ya. Jadi jangan jadi masalah dong kalau orang selawatan, kalau orang merayakan yang disebut kelahiran Nabi, jangan dipermasalahkan. Itu tanda kecintaan kepada Nabi. Kok jadi ilahiyah ya? Yang nggak boleh justru kita, makanya kita di
selamatin ya. Wong ditambah Nabi, ya. Lagian apa sih yang kita banggakan oleh diri kita? Ya, paling panjang umur ya. Gitu ya. Yang panjang umur kan yang dibanggakan itu kan kalau dia beramal soleh terus, ya gitu ya. Nah, maka boleh dirayakan. Kita wali. Jadi kalau ulama dirayakan, haul namanya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita kerjanya mabok pak, ambilin mau keluar kalau disamatin loh. Anu kasih tahu aja. Jangan dirayain sembarangan. Kacau kita. Insya Allah jadi Ikhwan ini penting disampaikan karena terkait adab ya. Mukasyafah terpaksa ditunjuki ya. Padahal mukasyafah itu sebenarnya orang yang terbuka hijab ya. Yang terbuka hijab itu orang tunjukin aja deh, gitu ya. Bapak-bapak kalau galau pergi aja ke kuburan gitu. Maka bapak diajarin sama tulisan gitu, supaya jangan galau gitu. Gitu itu udah mukasyafah. Jadi mukasyafah itu kalau dia ada kuburan gitu ya. Ini salah pak. Betul nggak? Ini nggak kesalahan, mandi nanti. Yang indah-indah ke kuburan. Mandi ngaji enggak, awal ngaji pokoknya gitu lah ya. Nah, tujuan kalau ke sana, kalau ke yang indah-indah itu, bapak-bapak waktu jangan galau. Waktu gembira bapak ke tempat yang indah, kalau galau ke tempat yang paling sadis. Balik, gitu ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari sunnahku, kan gitu ya. Contoh-contoh Nabi, terutama badan syariat, maka kami tidak memutusmu untuk menjadi pemelihara, pengontrol, pensafaat untuk kami hidup. Berarti Nabi sampai sekarang belum ingat. Itu Quran. Jadi bapak-bapak kalau kesulitan misalnya nggak bisa belajar udah minta selawat Nabi. Jangan nyenek gitu. Selawat itu tolong. Sakit perut pegangan orang dulu gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sembuh. Nabi mah nolong. Tapi kalau pas sakit perutnya kita megang selawat pak, ya, itu namanya nggak ikhlas. Pas sakit perutnya itu megang selawat. Pas nggak sakit perut nggak mau selawat. Ini kacau ini. Iya kan? Nah, gitu. Kira-kira gitu. Itu sebabnya berdasarkan keterangan Quran surat An-Nisa tadi ya, yang perlu kita pahami ya, ada 3 adab dalam kehidupan. Adab ini terkait dengan Nabi. Bapak-bapak terkait adab pada Nabi dalam hidup. Yang muda, yang tua, yang perempuan, laki-laki yang sudah berumah tangga. Ada adab kepada Nabi gimana sampai akhir zaman. Adab bapak-bapak terhadap Nabi ada 3 itu. Setiap muslim dituntut agar mengagungkan, memuliakan dengan adab yang tinggi ya. Ya. Beliau SAW jelas adalah kan idola, contoh yang mesti kita ikuti. Kalau ibarat second love apa? Second love kita Rasulullah. Kalau ke makhluk, ya jangan langsung ke Allah ya. Kalau langsung ke Allah nggak ke makhluk kan nggak ada idolanya ya, iya kan? Maka second love kita kalimatus sadiyah apa? Wali siapa nama? Bukan ke sana ya, bukan istri, bukan anak, ya. Tapi Rasulullah, betul kan? Nah, gitu. Baru setelah itu boleh yang lainnya. Allah bara benci rindu itu karena Allah ya, gitu. Jadi jelas dalam hidup ini dituntut untuk mengagungkan, memuliakan Rasulullah dengan adab yang tinggi karena itu merupakan syafaat ya, jalan untuk tercapai apa kehendak kita yang baik. Beliau ini dianugerahi oleh Allah istilahnya kekuatan. Ya, beliau juga membaca ayat-ayat Allah pertama kali makhluk Al-Quran. Karenanya hukumnya wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi, itu wajib.
Ya, wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi. Berapa persen bapak-bapak mencintai Nabi? Sering diduakan Nabi. Oh enggak cuma gue yang mencintai Nabi nomor 3. Kalau ada Nabi gue nggak bisa mojok katanya. Hati-hati. Gitu ya. Balik dulu gitu. Ya. Itu sebabnya ada 3 adab terhadap Rasulullah yang perlu kita amalkan dalam menjalani sisa kehidupan kita ini. Ini sisa kita hidup nih Pak. 1, adab qalbi. Qalbi itu hati. Itu adab yang tertinggi. Qalbun salim. Yaitu adab hati. Puncak dari segala adab adalah adab hati terhadap Nabi ya. Ajaran syariat qalbun salim. Kedua, adab qauli. Tahu adab qauli Pak? Sering lalai nih yang kedua. Yang tertinggi memang yang pertama dari atas. Kalau udah mukasyafah itu ngaji dari atas ya. Yang tertinggi qalbi. Yang kedua qauli, yaitu adab yang menyangkut ucapan kita. Kalau hati kita udah qalbun salim, setiap seorang muslim pasti terjaga ucapannya dan selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti itu ada qauli. Kalau hatinya kotor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngomong aja itu ulamanya. Kita dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Ada qauli boleh, ada qauli boleh. Sebaiknya diucapkan walaupun berdesis. Ya, walaupun berdesis ya. Ketiga adab amali. Ya, adab amali Nabi memang berat ini. Padahal yang paling berat adab qalbi. Ya. Adab yang berhubungan dengan tubuhnya. Ingat Nabi nggak mati loh. Setuju kan nih? Ya. Setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan segala sunnahnya. Ya? Sunnahnya yang terkait ritual. Ya, maka sunnah itu bisa wajib, bisa tidak wajib. Ya. Karena yang tidak wajib itu tapi orang Quraisy. Kalau seluruhnya diikuti, gimana Pak? Nabi naik onta, kita bisa naik onta. Ada onta di sini? Enggak. Ya, enggak ya. Nabi enggak pakai HP. Kita kan harus mengikuti sunnahnya. Nabi enggak ada HP. Ya udah pakai batok kelapa Pak, enggak mungkin. Begitu kan? Ya gitu. Nabi bertongkat. Bukan begitu pengertian sunnahnya itu yang ritual. Maka sifat sunnah itu tidak mutlak wajib. Ya. Ada pemali, ada ilmunya. Ada qauli, ada ilmunya. Ada qalbi, kita membahas. Ya. Jadi perlu yang disampaikan ada qauli. Ada qauli itu apa? Sholawatan. Sholawat itu haknya apa? Sebelum doa. Sebelum doa. Sholawatan nggak sampai kalau kita tidak mencintai Nabi, gitu. Betul kan? Bisa tertutup sholawat kita kalau kita terlalu mencintai pacar kita. Gitu. Ya. Maka pacarnya bilangin dulu Pak kalau ingin sholawat. Itu kan banyak. Belum mutlak. Dikisahkan ada 2 orang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggikan suaranya di Masjid Nabawi. Gadang rarau. Gadang rarau. Ala bawaannya. Aduh disikon raraunya gadang aduh nak. Banyak Pak. Nah dulu kadang-kadang ada gadang rarau juga Pak. Dia lah bawaan dari sononya. Ya. Umpama penyanyi Pak. Penyanyi kan kadang-kadang rarau Pak. Tetap biasa. Apalagi nyanyinya rock and roll. Pas mangece malah ledak-ledak kan. Nah, sulit Pak. Ya. Meninggikan suaranya di Masjid Nabawi. Lalu Umar berkata, kalau kalian penduduk Madinah akan kuhajar karena ini masjidnya Rasulullah. Kebetulan yang gadang rarau itu bukan penduduk Madinah. Itu kata Umar.
Jadi ada sahabat yang suaranya memang tinggi dari sononya kalau ngomong. Ketika ayat turun, jangan meninggikan suara melebihi Rasulullah SAW. Lalu dia ngumpet di dalam rumah. Ada sahabat. Ayat turun, Rasulullah kan kalau ceramah nunggu ayat turun lah. Ya. Kalau di sini andung ceramah nunggu ayat turun, ya andung kan Nabi. Nunggu wangsit gitu, jin yang keluar, wah. Ini enggak ya, enggak gitu ya. Jadi kalau kita ceramah ingin benar, kolbunnya salim, kolbun kita salim, bersihkan hati kita. Maka yang diucapkan kasyak, ya itu kajinya muka siapa? Makanya urut kaji, kolbun salim, bersihkan hatimu. Nanti ada yang melintir. Manajemen kolbu, ketika gitu ya. Ya, ingat kolbu itu ada dua, ada ruh, ada jiwa. Yang di otak atik itu jiwa. Kalau ruh nggak bisa di otak atik. Dari sono baik, dari sono ruh itu suci, ya. Nah, jadi kolbu itu terkait dua tadi, ruh dan jiwa. Ya, maka kurang tepat kalau disebut manajemen kolbu. Yang boleh manajemen jiwa, ya. Nah itu kemana nih ngeritik orang? Enggak. Nah, takut salah pengertian, ya. Maksudnya sih begitu, insya Allah, ya. Jadi setelah itu apa? Bi kolbin salim. Tahapan selanjutnya kan amalan untuk mempraktekkan bersih kolbu. Di antaranya apa, Pak? Kemarin ada bacaannya. Nggak perlu memperbahas lagi ya, karena secara syariat amalan bi kolbin salim puasa katanya. Puasa lahir aja nahan makan minum kan, an-nafs yang ditahan, ya an-nafs. Nah, untuk kolbun salimnya apa Pak di puasa kira-kira Pak? Ada yang tahu nggak? Insya Allah nanti dibahas lah ini ya. Jadi ketika ayat turun, jangan meninggikan suara melebihi Rasulullah. Lalu sahabat itu ngumpet, karena kebiasaan suaranya tinggi. Setelah itu Nabi merasa kehilangan sahabat itu, karena baik sahabat itu, tapi cuma suaranya gadang rarau. Ya, di jemaah kita kan ada suara gadang rarau, nak? Ada enggak? Nah, Aidil enggak dadang rarau teman. Gadang angin. Nah, gadang angin beda. Nah, agak muka syafah. Ya. Jadi memang ada dari sananya gitu. Ya. Lalu pas ayat turun mereka ngumpet. Nabi Muhammad merasa kehilangan sahabat itu. Ditanya di mana dia? Dia di rumah takut suaranya lebih tinggi. Bayangin adabnya sampai gitu loh. Bayangin dong. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang berani nanya ke Andong tinggi suaranya? Ayo. Mungkin kalau nggak tahu Andong itu, ya bisa tinggi loh. Ada pernah kejadian loh di Jawa itu suaranya tinggi. Besok Sariawan, Barusu semuanya Pak. Nggak percaya Pak. Itu adab loh, bukan yang duduk ya. Ya. Maka sahabat itu lari ngumpet Pak. Kalau ayat turun, dia ngumpet lari. Karena kebiasaannya suaranya keras. Nabi Muhammad sampai, di mana nih sahabat kita tahu? Kok nggak ada? Di mana dia? Dia di rumah takut suaranya lebih tinggi. Lalu Rasulullah mengutus sahabat untuk memanggil orang itu. Orang itu merasa amalnya sudah rusak karena suaranya yang tinggi. Enggak. Tukang debat, alun salah saya mengece, manyolo, ya, misalnya suaranya tinggi, ya, itu amalnya nggak rusak, Pak. Jangan khawatir. Lalu dikatakan kepadanya bahwa dia ahli surga, kata Nabi. Dia itu ahli surga. Maukah kamu masuk surga? Ya, kata Rasul. Jawabnya, nanti aku doakan kamu mati syahid.
Bapak mau masuk surga? Antum doain mati syahid. Nah, pas sedang taklim ini mati syahid adalah tertinggi adalah kan kalau syahid itu kan zaman sekarang nggak ada. Syahid itu kan disandarkan nggak perang, ya kan? Syahid tertinggi kemarin apa Pak? Kalau kita mendengar taklim, antum doain kamu mati sekarang, nah, masuk surga langsung. Mau? Cemas pula. Itu sebabnya karena dikasyaf. Kamu tidak makrifat dalam konsep mati. Menakutkan kan? Nah, ini antum nggak enak yang muda-muda kalau antum kaji ada ilmu loh. Ya ilmunya gini. Kalau bapak-bapak antum tekankan bahwa mati itu nikmat, ini yang antum takutkan. Allahu Akbar ke apa? Nanti ke gubernuran juga dibom biar gua hancur. Karena mati itu nih nikmat, itu yang salah tangkap. Bapak-bapak kemana-mana kalau ingin jihad itu takbih Pak. Bapak ditinggalin anak istri loh Pak. Bawa kompor bapak kemana-mana tuh dakwah aja nggak mau tahu, ketok pintu dakwah langsung dibanjur sama air orang siang hari yang dakwah saya katanya. Ada dakwah juga ada kayak gitu nggak? Berarti dia ada apa Pak? Ada kekuatan sultan untuk orang itu berubah seperti itu. Islam tuh hebat tuh ilmunya. Jadi itu yang nggak boleh jolim, betul kan? Kita kan nggak boleh melupakan dunia. Iya kan? Insya Allah di sini Anda nggak akan buat jolim. Tapi kalau mereka memaksa Anda untuk buat jolim, buat paksa. Mau paksa. Anda pun tumpul berdosa, nggak mau ya? Gitu. Nah, enak kan ngaji di Andong deh. Andong nggak bakal berani buat dosa. Jangan kebangetan. Kalau tiap semut diginiin terus Pak, udah gawat itu. Kadang-kadang yang membuat itu bukan doa loh. Hukum keseimbangan alam. Kalau kita sudah mengerti makrifat atau kasyaf. Jadi jelas sahabat itu lari itu takut karena kalau wahyu turun, suaranya lebih tinggi dari wahyu. Akan kena sial dia. Lalu Rasulullah memanggil. Tidak, kamu rem. Ya, insya Allah kamu ahli surga. Jadi kalau ditanya mau masuk surga ya, doain kamu mati syahid dan masuk surga, kata Nabi. Akhirnya betul tuh sahabat yang dadang karo tadi mati syahid waktu perang Badar. Itu kejadian. Senyum lagi matinya Pak. Padahal babak belur badannya Pak. 13 lubang di badannya, senyum dia mati. Itu kejadian. Jadi janji Rasulullah itu sesuai. Nah sekarang mau masuk surga langsung. Doain. Nah, Aidil, Iwan, mau. Nah itu karena nggak ngerti surga, iya kan? Repot kan? Nah ini kalau interaksi bahaya ngaji Bandung loh. Iya, betul kan? Allah Subhanahu Wa Taala menganggungkan Nabi Muhammad, ya. Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya kan? Betul kan? Bahkan Allah menganggungkan Nabi Muhammad SAW dengan bersumpah atas umur Nabi Muhammad loh. Betul loh. Dikisahkan Rasulullah SAW sedang meluruskan saf. Sahabatnya diluruskan safnya waktu sholat nih. Ketika sudah perang, meluruskannya dengan batang korma. Ini hadisnya saya. Ya. Lalu ada sahabat yang perutnya bunci, ya. Gapur, kambuang. Terkena batang korma tadi, dia kan dulu kan. Lalu yang meminta balas dan Rasulullah mengangkat pakaiannya dan sahabat itu mencium tubuh Rasulullah karena wangi. Ternyata dia sebenarnya nggak minta balas, ingin mencium tubuh Rasulullah. Hadis itu sahih. Itu kejadiannya. Umar bin Khattab dikenal tegas dan keras terhadap segala kemungkaran, kan kita sama tahu, sering kita kaji. Ketika berbicara di dekat Nabi Muhammad, beliau tidak berani meninggikan suaranya hingga sahabat lain tak terdengar pembicaraannya. Bayangin Pak.
Dong nggak bisa dong, harus ikon dong. Ada astagfirullahaladzim. Pusing dong. Kadang-kadang ada kalam ilahi yang menyimpan untuk disampaikan, diam dia. Nah, itu pentingnya adab. Ya. Ilmu tinggi, adab spiritual nggak ada, ilmu jadi nol. Yakin ya Pak ya? Ya. Abu Ja'far pernah berdebat dengan Imam Malik di Masjid Nabawi. Lalu ditegur oleh Imam Malik, tidak boleh meninggikan suara. Ini masjid Rasulullah. Lalu Abu Ja'far langsung diam. Karenanya sebaiknya Iwan kalau menyampaikan hadis Rasulullah tidak dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan berjalan. Hadis, apalagi wahyu, tidak dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan berjalan, kecuali dakwah, ya. Dan dalam selalu keadaan berwudu sebaiknya. Setuju Pak? Setuju. Menurut hadis Rasulullah, sambil ngobrol di pasar Pak, ada ngaco nih orang nih, betul kan? Nah, nggak bisa kayak gitu. Dan ingat hadis juga nggak bisa disandarkan untuk berdebat loh. Hati-hati ya. Nah, nanti hadis itu tumpul untuk dipakai sama dia, akan jadi perdebatan. Karena itu Allah kan berfirman di An-Nisa 69, baca Ikhwan. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Jadi gini, untuk bisa dekat sama mereka, tolong menghargai ya. Apa hargai? Yang awal dulu. Kalau ini sudah dihargai, pasti wali juga bisa menghargai. Hadis syahid, jangan berjalan, jangan berdiri, ya. Kalau mengucapkan, jangan dipakai untuk berdebat. Duduk. Hadis sahih tidak boleh dipakai untuk berdebat. Yang boleh dipakai berdebat adalah Quran, adab itu. Itu nggak sampai di luar. Makanya kalau ulama itu pintar, langsung debatnya embakannya Quran. Kalau hadis, manjang bro, panjang. Setuju nggak tuh? Hadis Nabi begini, sunnah Rasul, ya udah sampai kiamat. Anu kan jijik deh yang debat tuh. Kalau pakai hadis, dalilnya mana bro? Ternyata hadis pergi aja deh. Capek. Setuju nggak tuh? Maka hargai itu. Kebodohan itu merusak. Tapi sok pintar itu jauh lebih merusak. Setuju nggak? Banyak sekarang ulama. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa. Sangat mudah. Buktinya mudah. Dia bisa ngobek orang di sana. Bisa otot. Bisa lagi batu cincin gitu. Hanya hargai. Yang berjasa dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak mudah mencintai Nabi dan Rasul?
Jangan deh diagung-agungkan kalau tidak bisa menghargai Nabi. Nabi Muhammad hantok saya sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis tentang Farud, nggak mau. Jadi memang untuk memperbaiki manusia itu butuh proses. Tabiannya gitu. Tidak bisa langsung dihabisi. Nggak bisa. Disinilah hakikatnya ajaran Islam. Terkait dengan perkara sabar. Sabar itu berat. Yang muka sabar itu ringan. Bukan masa bodoh. Ringan. Benar. Kalau Bapak memberi nasihat masih belum bisa sabar, berarti Bapak belum kasar. Setuju kan? Pasti deh. Ya. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu kita Nabi Muhammad Israel lagi. ya kan? Malaikat Israel aja. Lebih efektif dong dengan Israel daripada Jibril kan? Benar kan omongan Umi? Iya kan? Karenanya mencintai tidaklah cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai oleh yang kita cintai. Sabar dong, anak, istri. Kita luka, kita di depan, sabar nggak? Ngaji kemana? Enggak, kok ngaji di sini ya? Memang ini ngajinya, muka siapa? Ada pun muka siapa? Jadi hakikat kamu dihidupkan di atas dunia ini bukan keinginan ortu kan? Enggak. Bukan keinginan pasutri kan? Enggak. Kamu berusaha ini lahir bukan keinginan orang tua kan? Bukan keinginan kita kan? Udah dipilih Allah nggak? Iya kan? Pasti diiringi Nabi kan? Iya kan? Pasti itu. Maka bersyukur kalau kita muslim. Ya. Itu sebabnya bagi orang-orang yang sudah terbuka tabir kehidupannya akan paham. Kenapa kamu dihidupkan? Harus udah paham kok kalau udah kasyaf. Kaji kasyaf udah. Kenapa kamu dihidupkan? Pasti paham lah. Akan ada dalam menjalani kehidupan. Itulah pentingnya adabul mukasyafah. Walaupun kita belum masuk kasyaf, tapi penjelasan adabul mukasyafah sudah di atas fikih-fikih syariat. Mau nggak nih? Dan ini nggak benceng. Posisi apapun antum sama sekali bukan tujuan dihidupkan. Mau jadi tukang sepatu, mau jadi tukang minuman, baru nempel di tempat barter, bukan tujuan. Mau jadi penyanyi, bukan tujuan, betul kan? Apapun bukan tujuan. Kamu dihidupkan di atas dunia ini tidak menjadi apapun, nggak masalah dong. Setuju? Setuju? Tidak kenal orang juga, nggak masalah dong. Nggak kenal gubernur, ngapain susah? Ya, tidak diakui keberadaan ente pun nggak masalah. Tidak dihormati juga, apalagi nggak masalah. Ya, justru bisa bersembunyi dari perhatian banyak orang. Santai. Ayo, logika kita benar. Apa sih yang membuat kita galau? Pengen dihargai? Itu bukan tujuan. Ingat Ivan, mendapatkan penghormatan bukan berarti sukses kan? Banyak itu motivator ngomong gitu, bukan. Oh, keterangan kita bawa dorong ke langit ke kemana? Kalau di dunia pakai udah setinggi langit, bukan tujuan bagaimana?
nggak tujuan, nggak masalah. Mendapatkan penghormatan bukan berarti sukses. Menghormati belum tentu. Menghormati belum tentu. Karena betul-betul memiliki rasa hormat belum tentu Anda memiliki rasa hormat. Bisa aja orang yang menghormati karena takut. Setuju nggak? Bapak-bapak menghormati Anda karena takut. Bisa kayak gitu kan? Ya. Karena diharuskan. Ayo. Contoh kalau militer kan diharuskan. Iya kan? Nggak mungkin jenderal menurunin kopral kan? Iya nggak mungkin kan? Karena mereka bekerja untuk kita. Mereka butuh sama kita atau begitu. Atau yang paling gak enak supaya terlihat pantas saja deh. Kan gak enak itu. Ya, ngormati orang supaya pantas ya. Hidup gak usah dibuat sulit ya. Memang kita tahu. Udah sampai di sini. Nggak usah ruwet. Asal tidak maksiat titik. Betul. Apa yang buat ruwet? Apa yang buat susah? Kuncinya dalam sekarang itu asal tidak berbuat maksiat. Keren. Bisa menjadi pribadi menyenangkan dan bermanfaat bagi orang-orang serta tidak mengusik hidup orang lain. Udah cukup tuh, keren tuh. Mau dihargai. Cita-cita boleh tinggi bro. Jangan-jangan pas dimakbulkan Allah akhirnya kita. Banyak nggak? Itu dulu. Jadi juhud itu dulu. Juhud dari situ dulu. Setuju nggak? Ya udah. Oh, buat ngerenda buat tas umpama. Mana lagi nih? Ngerenda buat tas umpamanya. Pikiran kita supaya populer, laku, jual mahal nggak? Enggak. Kalau yang lebih kasar beda loh. Ya. Nah, supaya jangan panggil suami ini. Ada yang ngerenda sih kan? Nah, itu menarik. Ya kan? Yang paling bagus ngerenda tuh. Supaya jangan mubazir dikasih tangan. Karena kalau pakai cuci piring nggak lagi gitu. Itu. Kemana lagi ngaji? Enggak, ini muka siapa? Ya. Pola pikir kita harus kita pahami lebih santai ya. Nah gitu ya. Insya Allah Bapak santai ya. Nggak mati Pak gitu dengan masalah itu. Kita yang merasa sebagai manusia terkadang tidak mengetahui siapa dan bagaimana sebenarnya manusia itu ya. Kita sebagai manusia aneh ya Pak. Kenapa dihidupkan, kenapa diciptakan, kenapa dikasih tangan, kenapa dikasih nangis, kenapa dikasih marah ya. Jika manusia adalah orang yang jika baiknya saja buruk, ada nggak? Baiknya aja buruk ya. Gak enak nih, terlebih lagi jika buruk. Mana itu tidak? Sih. Baiknya itu buruk Pak. Apalagi kalau buruk, aduh, udah kayak gandaro gitu. Enggak enak kan dia, enggak ya. Ini kalam kasyaf itu agak nyemangat memang ya. Tapi nggak apa-apa, menyampaikan syariatnya ya. Paham maksud perkataan ini kan? Jadi jangan ditembakkan orang gitu. Orang yang kasyaf pasti tahu, walaupun kelihatannya baik. Sungguh. Pasti walaupun baiknya minta ampun dan dibeli kacang banyak, dibeli bakso, dibeli ini tetap ampun. Kira-kira gitu kasyaf. Jadi kasyaf itu menghadapi orang kasyaf itu jujur ya, jujur. Nggak enak bersosial kayak gitu. Nggak bedakan dong ya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tunggu, kalau ini kita berkata paham maksudnya kemana nih? Enggak ya? Lanjut ya. Karena dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah hari ini, dia orang kasyaf nih, makanya menciptakan hikmah kan? Iya kan? Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Singkat aja.
Silakan buka di bawah itu ada. Kalau begitu imam masjid yang istiqomah, bagus istiqomah kan? Bagus ya. Istiqomah kan bagus lah. Sebagai imam masjid. Tapi jangan-jangan memang dari ikhlas lah. Kalau diimami orang lain, ya bisa jadi imam masjid yang istiqomah kadang niatnya agar tidak diimami orang lain. Bisa jadi. Sehingga banyak orang mukmin, apalagi jebolan pesantren kan udah ngaji ya, nah jadi imam. Karena sampai batuk pun, bumbu pun tetap saja mau diganti. Ya, ada nggak? Imam dapat gue nih gitu. Biar gue kalau diganti. Begitu juga orang yang merasa alim, sangat bahaya. Kemudian dikenal alim, terkena alimnya tidak sopan, maka di sana kenanya tidak beradab, bukan tidak sopan. Kenanya di sana. Adab itu maknanya tinggi, bisa di bawah, bisa di atas. Karena yang namanya nggak sopan itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh lama-lama. Ya, sebaik apapun manusia, setinggi apapun berulamaannya, mesti dia memiliki sisi buruk yang ada pada dirinya. Percaya itu? Pasti. Ini yang perlu kita harus pahami secara kasar. Adab amali yang diterangkan tadi, adab 3 tadi ya. Yang paling bawah adalah yang diperintahkan Allah atau adab yang berhubungan dengan tubuh terhadap Rasulullah, yang idolanya kita kaum muslimin, Nabi Muhammad. Adabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mati ya. Karenanya setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan segala sunnahnya. Di antara sunnahnya, di antara sunnahnya. Nah, kalau ada yang bertanya, lanjutkan. Apakah orang soleh boleh tidak menikah? Jawab dong. Apakah orang soleh boleh enggak tidak menikah? Pakai tidak ya. Andung jawab ya. Orang soleh boleh-boleh saja tidak menikah sepanjang hidupnya. Boleh. Aduh, nggak enak nih. Tapi syaratnya orang soleh. Berarti yang menikah itu pasti nggak soleh. Gitu, maaf ya. Gitu ya, gitu kan gitu. Betul kan? Jawabannya boleh orang soleh. Itu sunnah ya. Tapi gini ya, boleh orang soleh tidak kawin. Jawabnya boleh, tapi asal tidak jinah loh. Kan gitu. Iya kan? Namun ada syaratnya kan, asalkan orang soleh tersebut bisa menjaga kesendiriannya dari zina. Betul kan? Pertanyaan dari Adung, sanggup nggak ente? Kan gitu lagi. Interaksi aja, sanggup nggak ente? Boleh, tapi kan ada asal, jangan zina loh. Sanggup nggak? Itu makomat paling awal loh dalam kasyaf. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi Yahya, Nabi Isa sebagai hashur. Baca di Quran. Hashur itu tidak nikah. Nabi Yahya soleh banget, nggak bisa zina. Maka beliau hashur. Boleh. Jadi kalau ditanya, Bapak boleh nggak nikah? Jawabannya boleh. Tapi ada syaratnya kata Nabi. Itu sunnah. Harus hashur. Di waktu sendiri tidak boleh zina. Pertanyaan zaman sekarang, sanggup nggak bro? Makanya yang nikah itu kebanyakannya ahli maksiat gitu.
Nggak bisa memuliakan diri, agak susah. Betul nggak jawaban Anda? Itu konsep orang-orang kalau menerangkan kasyaf gitu. Ya. Lanjut dulu ya. Gini, hashur artinya tidak menikah. Hashur artinya tidak menikah. Contohnya ada di Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bayangin orang yang hashur itu nabi. Ada yang mengikuti para wali. Banyak. Saya Burhanuddin buktinya nggak nikah. Ya, betul. Rata-rata orang yang sampai titik kasyaf tertinggi nggak nikah, maka jangan kaji kasyaf, Pak. Jomblo terus kemarin itu loh. Karena udah nikmat dengan mencintai Nabi dan Allah. Betul, lebih tinggi daripada kita berumah tangga kan. Tapi syarat tadi, ya udah tahu ya syaratnya. Kata Nabi yang enak yang tengah-tengah aja deh. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa menikah adalah sebagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Sebagian. Betul kan? Makanya boleh nggak nih nikah? Makanya kata Nabi, bukan golongan yang mengikuti Rasul jika ia tidak menikah. Kan gitu. Karena Nabi menikah. Berapa orang? Jangan ikuti Nabi, Nabi beda loh. Makomatnya beda loh. 4, gua 4. Wah, gua supaya jadi Nabi naikin jadi 5 gitu. Nah, ini salah kaji. Ya, salah kaji namanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah. Karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umatmu yang lain. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Iya kan? Jadi kalau nggak mampu, puasa dulu bro. Aduh. Karena sungguh puasa itu tameng baginya. Kayak yang udah sunnah Rasul kan tuntunan nikah untuk laki-laki sekian, lo nggak akan sebut ya, perempuan sekian. Kalau sampai saat ini udah banyak yang kebablasan Pak, belum nikah. Seharusnya puasanya ada Pak Senin Kemis. Ya, kalau diniatkan untuk tidak berbuat zina, maka bapak insya Allah akan dimudahkan jodohnya. Gimana? Jangan salah niat. Termasuk salah niat puasa Senin Kemis pengen dapat istri. Nggak salah tuh Pak. Jadi niat yang benar apa tadi Pak? Supaya kita dalam kesendirian tidak bisa berzina. Duduk. Itu kasyaf. Itu sebabnya kalau ingin hidup kamu sering ditolong oleh Allah. Mau segala sesuatu tolong Allah dalam perkara dunia, perkara rezeki, nikah. Iyalah. Makanya yang bujang-bujang aco banyak masalah. Ndoa ngado pula lah keluarga. Ya. Aco kan masalah. Nah, ada apa dengan nikahnya? Ini tuh ya. Ini yang perlu kita pahami. Kejar ilmunya. Nah, itu sebabnya kalau ingin hidup kamu sering ditolong oleh Allah, menikahlah. Karena menikah membuat seseorang menjadi golongan yang ditolong Allah. Ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. 1, mujahid di jalan Allah. 2, pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Bukan puasa itu pengen nikah, tapi bisa menjaga kehormatan diri waktu dia sendiri tidak berzina. Itu niatnya, betul kan? Hadis. Yang ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri agar lebih leluasa beribadah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tolong terangkan. Maksudnya apa? Budak. Bapak-bapak hidup. Ya, berkecimpung di maksiat. Kafe, naik klub. Bapak hijrah. Itu sama dengan yang ketiga. Supaya bapak-bapak bisa beribadah. Berkawan dengan siapa? Ambilin nanti kalau berkawan gak benar. Setuju?
Kok marah-marah dong? Nggak boleh marah ya. Gitu. Setuju nggak? Itu konsep hijrah. Kalau tidak bisa beribadah, bukan nggak boleh. Maka Anda dianggap budak. Budak hedonis. Kan kesana sandaran hadis. Perbudakan nggak ada dong, ini kemana nih? Ya. Juga mesti kita pahami, menikah zaman sekarang sudah menjadi keharusan. Sudah mendekati hukum wajib. Karena menikah bisa menyempurnakan agama. Sepakat. Tapi tidak boleh menyebut wajib. Setuju, karena itu sunnah. Makanya jangan diperdebatkan kalau orang nggak menikah. Jangan-jangan dia bisa menahan dalam sendirian kan? Iya kan? Alhamdulillah. Ada Iwan kita kok udah 30 lebih nggak nikah-nikah. Wah hebat ya. Bisa menahan tidak berzina kan gitu. Berprasangka baik kan hidup kan? Ya susah banget sih. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun bagi yang belum malu untuk melakukannya, bahasanya malu bro. Namun yang belum malu, itu bahasanya. Jadi para jomblo itu belum malu. Yang belum malu untuk melakukannya nikah, itu belum malu. Maka Nabi memberikan solusi. Anjuran menikah bagi yang sudah mampu, jika belum maka berpuasalah. Jadi bapak-bapak masih belum malu, maka berpuasa. Sampai Pak? Kalau berat bener, harus puasa Daud. Sanggup? Puasa Daud. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lainnya. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farzi, kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah saum, puasa. Karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis ini sahih. Menikah juga rezeki, percaya. Dalam kasyaf, menikah itu rezeki. Kadangkala yang namanya rezeki manusia itu datangnya berasal dari jawab. Ada yang jawab dari menikah, salah. Maka siapa ente? Ngulang ya. Kadangkala dong sebut yang namanya rezeki manusia itu datangnya berasal dari kesalahan. Aneh ya ngaji ya, seperti ketebalik. Bapak percaya nggak datangnya rezeki kadang-kadang dari kesalahan loh? Enak kajian dong, makanya tapi jangan buat salah terus supaya dapat rezeki. Nanti salahin ngaji. Benar ini. Dan yang sering tidak dipahami dalam konsep kasyaf. Padahal ada mukasyafah itu. Bapak-bapak ingin diselesaikan suatu masalah, bapak seru ada masalah. Demi Allah itu benar itu. Berarti kalau bapak-bapak tidak tahan, ingat, ada di ujung tanduknya loh Pak, masalah puncak. Setuju nggak nih? Masalahnya kok hebat bener di atas ini, bapak nggak tahan, ambruk lagi ke bapak. Tapi kalau bapak-bapak bisa mengikuti aturan mukasyafah, bapak-bapak alhamdulillah menang. Lah, kok nggak percaya? Kadang kalau Allah berkehendak, rezeki manusia itu datangnya berasal dari kesalahan. Bapak-bapak bisa nikah juga kadang-kala dari salah Pak. Iya kan? Iya, nggak percaya bapak-bapak. Bagaimana rezeki itu bisa datang? Tanya coba, bagaimana dari kesalahan rezeki itu bisa datang? Ternyata dari kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Kuncinya yang tidak kita sadari. Jadi jangan disamain dong bro. Kalau kesalahan itu kita sadari, ya nggak bisa.
Bapak-bapak dapat rezeki kalau bapak-bapak melakukan kesalahan tapi tidak bapak-bapak sadari. Berat lagi ngaji. Ini bener nih. Ada kitab gitu. Percaya nggak, Pak? Ya. Rezeki memang sudah ada yang ngatur. Tapi tahu nggak antum bahwa sebenarnya rezeki itu juga bisa datang dari kesalahan-kesalahan. Ulang lagi ya. Jadi bagaimana sih pemahamannya? Rezeki itu sebenarnya datang dari kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Jika Allah berbuat salah, nggak mungkin. Maka akan menjadi berkah. Artis yang cantik, artis nih, ya. Aktor yang cantik, penyanyi yang beken. Sebagian besar itu dapat iklan dari sampo ya, duitnya ya. Dari iklan kan. Iya. Iya. Nah, sampo aja lah contohnya. Benar nggak tuh? Artis yang cantik sebagian dapat uang dari iklan sampo. Sampo dibuat karena adanya, kejar dulu usulnya. Sampo kok dibuat karena adanya apa, Pak? Ketombe kutu. Betul kan? Paham kan maksudnya kan ya? Andai Allah tidak membuat ketombe jekutu, Pak. Allah nggak membuat itu. Tidak dibuat ketombe kutu, Pak. Tidak. Nggak ada pabrik sampo. Ada pabrik sampo? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada aquascape, nggak ada ngambil itu lumut. Dan yang kecil pernah dimanfaatin. Nggak ada karyawan. Betul? Betul. Nggak ada karyawan. Pola berpikir kita muka siapa dong? Ternyata orang sekaya mereka, ternyata rezeki datang dari kutu. Itu. Apa yang mesti dibanggain? Kutu. Nah, bener. Hebat bener tuh sabun tuh. Jutaan miliaran. Kalau nggak ada kutu nggak laku tuh. Kecil. Kok dibuat susah sih? Kayak sekaya mereka itu ternyata rezeki datang dari kutu. Kecil banget dunia itu. Begitulah Allah. Suka buat tontonan. Allah tuh sering buat tontonan yang kita juga mau raya juga katanya kan. Muka siapa lah? Nah, kamu tidak boleh protes. Betul kan? Nggak boleh protes. Apa yang dibuat susah? Ayo. Kok ngajinya di sini nggak kesel banget udah sampai muka siapa masih ngeluh. Ayo. Itu anu nggak bisa itu. Besok siul-siul bro, nggak mati dia. Makanya Nabi mengingatkan orang-orang yang mulia itu, ingat, hampir semua rezekinya berasal dari masalah-masalah kesalahan. Betul kan? Percaya nggak orang-orang gede itu yang mulia, para wali, umumnya rezekinya dari kesalahan-kesalahan yang tidak disadari. Setuju nggak nih kajian lo? Ayo. Itu bagi orang yang sudah kasyaf bro, adalah bentuk sindiran Allah kepada manusia bahwa mereka bukan siapa-siapa. Sayyidina Ali mencontohkan beberapa kehinaan manusia. Nah ini yang keren nih. Tolong renungkan ya, sampai nggak nih kaji kita? Karena udah kasyaf ya. Jika antum sholat tidak boleh ada najis, setuju? Setuju nggak nih? Setuju apa Ikhwan Aidil? Nggak boleh ada najis kan? Yang lain setuju kan?
Maka jika bajunya kena kotoran, harus segera dicuci kan? Nah, tapi punya pertontonan yang naik. Aneh di manusia ini. Bahwa semua orang sholat pasti bawa di perutnya kotoran. Buang dulu. Tanya gimana? Gimana? Kemana-mana bawa kotoran. Bangga pula lagi. Kan gitu. Itu kata Sayyidina Ali loh. Iwan yang hadir hari ini, tontonan Kasyaf tuh kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kita ini kemana-mana bawa WC, maaf, betul kan? Kalau ingat hal itu, di mana kemuliaan kita? Diwajibkan bersuci, tapi kemana-mana bawa WC. Ayo, kan susah. Kalau kita nggak ngerti ilmu kasyaf, iya kan? Begitulah Allah. Jadi orang-orang yang merasa dirinya mulia harus ingat apa yang ada di dalam perutnya. Iya kan? Sehingga kata Sayyidina Ali, orang yang sombong harus ingat akan apa yang dia bawa. Iya, maksudnya tahu nggak? Itu ucapan Sayyidina Ali. Orang yang sombong harus ingat apa yang dia bawa. Maksudnya apa tuh? Bawa WC yang selalu dibawa kemana-mana. Jadi agar kita mengerti bahwa konflik-konflik itu semua konflik dalam kehidupan ini asal tidak sampai maksiat, seperti saling misalnya menghujat, menyalahkan agama, menyalahkan nabi, menyalahkan situasi, jangan ke sana. Semua itu baik. Ketangkap maksudnya? Sebab tatanan sosial itu, tatanannya sosial itu, hiduplah bumi nanas. Tatanan sosial kita bergantung pada mereka yang saling berbeda. Bapak-bapak, bergantung kepada saling yang berbeda. Cocok nggak nih ngaji? Ya. Ada sebuah riwayat dari sebuah kitab. Umatku ini, kata Nabi SAW, akan selalu baik asal mereka beda. Kayak terbalik, Pak. Umatku ini, kata Nabi, akan selalu baik kalau mereka beda. Beda nggak, Pak? Beda. Yang satu bakarembe, yang satu pelontos, ya. Baju aja beda. Kalau seragam semuanya nggak enak ya. Nggak enak ya. Nggak enak. Tapi ada tapinya. Gimana? Jangan dipaksakan. Dipaksakan apa? Jangan dipaksakan beda loh. Susah lagi. Kalau mereka memang mau beda, gitu ya, nggak dipaksa nih. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak baik. Renungkan. Nggak ada kasih akal, nggak ada kasih prinsip sama dengan itu. Hati-hati dunia politik. Karena dalam banyak kebaikan ini memang butuh bermacam-macam manusia. Tidak ada orang yang di perempatan simpang jalan. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang menolong? Jika ada yang tersesat, mau bertanya sama siapa? Renung. Misalkan semua orang suka di masjid, siapa yang ngurus keluarganya? Ada bayi, semua masjid. Tapi jika semua orang di rumah, siapa yang ngurus masjid? Ya, Anda bukan mempermudah suasana, tidak. Ilmu. Begitu seterusnya. Di semua sistem fardu kifayah ada sistem fikihnya, namanya fardu kifayah. Perkara kemarin itu
fardu kifayah, bro. Apa sih perkara kemarin? Enggak mau kasih tahu, renungkan sendiri karena masing-masing punya fardu kifayah. Makanya dalam fikih, jika sudah ada satu atau dua orang menyolati mayit, maka cukup yang lain tetap di rumah. Kan fardu kifayah. Iya kan? Imam Syafi'i mengatakan, seorang ulama jangan terlalu sering menghadiri sholat jenazah. Aduh, kayak salah nanti. Jangan, bro. Maka duduk gak pernah hadir. Kenapa? Untuk menunjukkan kalau itu tidak wajib. Ya, iya kan? Untuk menunjukkan kalau itu tidak wajib. Nabi aja enggak terawih loh. Untuk menunjukkan kalau terawih itu tidak wajib. Tapi kiai zaman sekarang mana yang berani? Nah, langsung dicap sombong, sesat katanya. Ayo, pola berpikir kasar itu harus dipahami. Karena hanya tadi, ya sekali sepakat semua pergi sholat jenazah, rumah kosong. Pertanyaannya, siapa yang tanggung jawab? Kalau rumah itu kebakaran langsung ada maling. Nah. Bapak-bapak sholat, bapak ngaji di sini, sepakat. Ada gempa waktu sholat 10 skala Richter, bapak-bapak nggak boleh keluar ya. Sepakat, mampus dulu bapak. Betul kan? Iya kan? Kira-kira gitu. Terlalu berat iktibarnya. Kalau kasar memang terlalu berat. Mudah-mudahan bisa ketangkap. Kalau belum sakit. Maka kemudian fikih, fardu kifayah, fikih membuat kesimpulan. Ciri utama fardu adalah jika sudah cukup dengan ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur. Karena khawatir bahaya jika semuanya melakukan itu. Fikih. Paham Ikhwan kan? Sampai di sini kan ya. Jadi sekarang mulai dilatih menerima perbedaan. Istri suami berbeda, bisa nggak menerima perbedaan dalam menjalani kehidupan, apalagi kodrat zamannya. Itu sebabnya untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, ya, miliki. Ya. Ada syarat yang harus dipenuhi, dipahami, dilaksanakan. Sebenarnya bagi yang sudah kasyaf, ilmu itu hanya ada bunnya saja yang diamalkan. Kalau udah kasyaf, ada bunnya dia yang berat. Tapi kalau berilmu, awali dengan adab. Tapi kalau udah kasyaf, yang diamalin adabnya. Makanya jangan heran kalau orang sudah sampai kasyaf, ya, dia langsung bisa cium tangan 3 kali, walaupun ulama itu benar atau nggak benar. Paham nggak? Apalagi kalau udah tua. Ada bunyinya. Kira-kira maksudnya berapa paham kan ya? Berat bener kajian dong. Enggak. Bagi yang tidak kasyaf ya, ilmu itu hanya ada bunnya saja yang diamalkan. Katakan di antara syarat untuk memiliki ilmu yang bermanfaat itu, jangan terlalu senang dengan dunia dan jangan berteman dengan setan. Kan gitu. Maksudnya adalah kita jangan terlalu tergila-gila dengan perkara dunia sehingga melupakan akhirat. Memilih dunia hanya sekedar saja dan jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai harta duniawi yang kita miliki itu mengantarkan kita ke dalam kesombongan. Kamu jangan cinta dunia yang dipakai untuk bergaya. Jangan. Itu kan untuk menghilangkan suasana. Nggak benar. Ingat, orang menjadi terkontaminasi dengan gaya itu. Atau sombong dengan yang lain. Boleh kita memiliki dunia semisal uang yang dengan niat untuk berjuang di jalan Allah. Boleh. Menggunakan harta kita untuk kepentingan akhirat. Memperbanyak sedekah. Membantu sesama yang membutuhkan agar harta kita menjadi syafaat. Iya kan? Ataupun antum memiliki uang dengan niat agar tidak tamak dan mengharapkan orang lain. Itu yang benar. Miliki uang sebanyak-banyaknya agar kita tidak tamak terhadap makhluk. Paham nggak?
Itu boleh. Ingat, itu boleh. Makanya antum jangan suka dengan uang kecil dalam hidup sekarang. Uang mesti gede. Islam itu harus kaya loh. Jangan suka deh dengan uang kecil. Masa sukanya uang receh? Di dompet, yang hijau-hijau muda lagi, yang merah bro. Karena untuk berjuang, ya. Misalnya antum punya uang agar tidak tamak dengan orang lain kan? Iya kan? Niatnya harus benar. Karenanya ingin memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya tembus dulu amal mukasyafah. Insya Allah ilmu antum pasti bermanfaat. Setelah itu jangan berteman dengan setan kan? Tundukkan, kalahkan setan itu gitu. Bila perlu kejar dia, masukin ke guci, pindahin ke rangkeng. Ya, gimana ngajinya nih? Iya. Jangan jadikan setan sebagai panutan kita, mementingkan hawa nafsu sehingga kita berbelok dari perintah Allah. Ciri daripada menjadikan setan sebagai teman adalah kita berbuat maksiat kepada Allah. Itu aja. Nggak ada setan. Pokoknya kalau antum buat maksiat, itu pasti setan teman. Jangan dipersulit. Pasti itu teman. Jadi kalau ada orang bermaksiat berarti berteman dengan setan. Sebab dia meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kunci kedua. Tadi kunci satu. Kunci keduanya. Syarat ilmu agar bermanfaat itu kita jangan suka mengganggu orang lain. Iya kan? Janganlah suka mengganggu, menyakiti perasaan hati orang lain. Termasuk hati ibumu. Termasuk hati tetanggamu. Nggak mungkin dia. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, kalau dia melakukan sesuatu. Asbab. Karena itu sudah sifat tidak wajar bagi seorang mukmin. Makanya antum tidak senang gregetan dengan orang ekstrim. Karena hobinya menyalahkan orang lain, menyakiti hati mukmin. Itu ekstrim. Janganlah mengganggu seseorang, orang yang beriman, karena itu bukan pekerjaan orang mukmin kan. Hiduplah barokah, itu adalah hidup barokah dengan apa Pak? Pengen berkah hidup. Salah lagi pendapat kita. Jangan ganggu orang lain pengen hidup berkah. Masa ke situ? Bukan. Pengen hidup berkah? Taubat. Apa? Taubat. Karena kita sulit menghindari yang tadi. Kan solusinya ada. Taubat. Setidaknya ada keinginan. Itu bapak-bapak yang sedih merasakannya. Dirundung masalah. Keinginan untuk taubat aja tidak terketak di hati aja. Nggak selesai itu Pak. Keinginan aja nggak ada. Agar mendapatkan hidup yang barokah itu. Taubat sendiri memiliki arti untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi keinginan kuat untuk tidak mengulanginya kan gitu. Jadi berkahnya hidup itu kita bisa taubat, setidaknya ingin taubat. Nung tekankan ya, setidaknya ingin taubat. Kalau tak bisa taubat, ingin taubat itu Pak. Bapak-bapak kalau nggak bisa tobat, ingin tobat, usahakan. Gimana rasa ingin tobat? Nggak ada jalan lain. Maksiat tadi biang keroknya. Di Indonesia banyak maling yang anaknya soleh nggak? Halo. Sebab dalam hal ini adalah orang tua tidak menginginkan apa yang terjadi pada diri mereka. Harus dirasakan juga oleh anak-anaknya. Jadi rasanya kalau salah kaji gimana Pak? Udah kamu maling aja. Kan kacau. Bener kan? Nggak bisa begitu. Nah, sehingga sekalipun orang tuanya adalah maling, namun anak-anaknya mereka soleh. Makanya di Indonesia itu banyak maling yang anaknya soleh. Itu yang soleh. Itu yang soleh. Selain itu contohnya,
Di Indonesia banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Namun tidak sedikit anak yang hafiz. Betul kan? Sebab setiap bodoh itu tidak diwariskan, bro. Ingat, jangan sebentar-bentar waris. Yang namanya bodoh tidak diwariskan. Setuju ya? Artinya setiap orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk terus memperbaiki hidup, sesuatu yang diwariskan itu adalah kebaikan budi, bro. Itu pasti nurun. Kebaikan budi terkait sesama makhluk itu nurun. Jadi kebaikan budi ini akan diwariskan. Kebodohan tidak diwariskan. Sama juga dengan istilah begini. Larikan. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa sampai. Sebetulnya tidak ada yang disebut dengan istilah kikir atau pelit. Ketangkep? Nggak ada deh. Kikir pelit itu nggak ada.